Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih dihidupkan sampai detik ini. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadzibah. Salam dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Fitri Ningsi Amala dalam acara Mimbar Agama Islam. Dan masih dalam bulan Syawal, kami beserta kru yang bertugas mengucapkan taqabbalallahu minna minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita di bulan Ramadan dan sebelumnya, dan juga menerima seluruh amal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surga dimanapun berada, saya tidak sendiri pada hari ini. Saya ditemani oleh Ustadz Darul Ikhwan SPDI SH. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih segar Ustadz ya di tengah kesibukan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan Allah selalu berkahi setiap usianya Ustadz ya. Allah, dan juga di setiap langkah-langkah dakwahnya. Amin. Amin. Dan tema kita pada hari ini yaitu Islam dan dunia media sosial. Nah, ini ngomongin media sosial nih nggak bakalan habis karena bagian dari perkembangan teknologi yaitu banyaknya aplikasi-aplikasi dalam media sosial Ustadz ya. Betul. Oke, baik, kepada Ustadz tanpa memperpanjang waktu kita berikan kesempatan untuk menyampaikan materinya. Pak Ustadz, tafadhol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Sahabat TVRI NTT yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara berkaitan dengan pandangan Islam dalam menanggapi atau menyanggahi sosial media yang hari ini menjadi satu hal yang tidak bisa kita nafikan untuk menjadi bagian daripada partner kehidupan kita. Maka perlu kita ketahui bahwa Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 110, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Artinya bahwa Islam itu tentunya bukan agama yang kaku, agama yang fleksibel, sehingga dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap status daripada keislaman kita, status daripada seorang muslim itu harus mampu menjadi umat yang senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari hal-hal yang munkar. Nah, di antaranya adalah Islam juga mengharuskan kepada umatnya untuk senantiasa mengikuti satu perkembangan zaman tetapi tidak tenggelam di dalamnya. Dalam artian bahwa tidak tenggelam dalam perpusaran kemajuan zaman atau perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia harus mampu untuk menjadi satu tameng, menjadi satu benteng untuk tetap berdiri pada satu garis kebaikan, yang dimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diantaranya adalah penggunaan sosial media yang semakin hari justru kita lihat fakta membuktikan bahwa semakin jauh manusia daripada etika atau moral agama. Untuk itu harus kita mampu berdiri menjadi satu benteng, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada satu kemungkaran, dan ujung daripada itu semua adalah wa tu'minuna billah. Senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam atribut perkembangan yang ada yang tidak bisa kita nafikan itu karena merupakan bagian daripada satu sunnatullah atau hukum alam yang memang berlaku, karena semakin hari wawasan, pengetahuan serta kecanggihan daripada manusia dan alam yang ada di sekitarnya pasti kita dapati itu sebagai satu pembuktian yang nyata, dan disitulah Islam membuktikan bahwa umat Islam dengan ajaran Islamnya yang bersumber daripada Al-Quran, hadits dan ijtihad terdiri dari ijma dan qiyas itu mampu membingkai semua kemasan kehidupan manusia itu untuk tidak terlepas daripada satu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk itu hadirin sahabat TVRI NTT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam tidak melarang satu kemajuan, Islam tidak melarang satu perkembangan. Yang dilarang oleh Islam adalah ketika manusia di dalam pusaran perkembangan dan kemajuan tersebut tenggelam dalam satu hal yang justru bernilai negatif. Untuk itu
kita tahu persis dari ayat Ali Imran ayat 110 tadi, itu ada 3 variabel, 3 unsur yang memang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam agar tetap berdiri pada satu koridor kebaikan atau kebenaran. Di antaranya adalah mencegah kepada hal-hal yang munkar, mengajak kepada hal-hal yang baik, dan ujungnya adalah wa tu'minuna billah, iman kepada Allah, dengan cara menggunakan media sosial itu dengan baik dan justru akan melahirkan satu kemanfaatan, dan status daripada kemanfaatan itu adalah senantiasa dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita tahu bahwa Islam juga merupakan agama etika, sehingga dia mengatur satu kehidupan manusia itu, di antaranya juga mengatur pada persoalan etika dalam bermedia sosial atau bersosial media. Apa etika dalam bersosial media? Yang pertama yaitu innamal a'malu binniyat. Kembali kepada niat kita menggunakan media itu untuk apa? Karena fakta membuktikan, satu realita membuktikan bahwa media hari ini seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya, kok ada hal-hal yang justru digunakan sebagai satu perantara untuk melahirkan satu perpecahan, penyebaran hoax, saling fitnah memfitnah di media sosial. Itu kan justru terlepas daripada status Ali Imran ayat 110 tadi. Padahal kan kuntum khairu ummat, dia sudah dijamin menjadi satu umat yang betul-betul baik, yang mampu mengeluarkan manusia dari satu hal yang tidak diindahkan dalam Islam, dan juga mengajak manusia itu pada satu nilai kebaikan yang betul-betul sesuai dengan syariat. Nah, untuk itu etika daripada bermedia sosial tadi, yang pertama kembali kepada niat kita, kemudian yang kedua adalah bagaimana agar tidak ada ujaran kebencian atau saling fitnah di dalamnya. Karena kalau kita menggunakan media sosial untuk hal-hal yang tidak baik atau saling memfitnah, menggunjing, bahkan berkelahi di media sosial, penulisan status Facebook dan lain sebagainya, itu semua justru kebaikan yang pernah kita lakukan atau kita dapatkan itu akan dilahap seperti halnya api melahap kayu bakar. Jadi kebaikan yang kita pernah lakukan, yang pernah kita punya itu justru akan dihanguskan dengan kejahatan-kejahatan atau keburukan yang kita lakukan, begitu. Jadi memang dari hal ini bisa saya ambil garis merahnya bahwa kita harus beretika, Ustadz. Betul, bagaimana Islam mengajarkan etika dalam bermedia sosial sehingga tidak ada gibah yang tadi ada gibah, akhirnya transfer pahala, udah pahalanya sedikit, ibadahnya sedikit, bahasanya gitu Ustadz ya. Terus akhirnya banyak batasannya seperti apa sih Ustadz? Karena banyak juga kegiatan-kegiatan misalnya privasi tapi akhirnya terekspos begitu saja, akhirnya menjadi bahan gunjingan lagi. Nah, ini butuh etika. Nah, bagaimana Islam mengajarkan beretika dalam bermedia sosial? Nah, berbicara berkaitan dengan etika dalam bermedia sosial, kalau kita ambil dari surat Ar-Rum ayat 41 itu, Bismillahirrahmanirrahim, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Secara makani atau makaniyah, tempat bahwa kerusakan di langit, di lautan dan di daratan itu penyebabnya adalah ulah daripada manusia, tangan manusia itu. Ini secara makaniyah, tempatnya di daratan dan di lautan. Tapi secara maknawi, secara filosofis yang bisa kita ambil daripada ayat tersebut adalah bagaimana kerusakan di langit, di daratan dan di lautan itu secara filosofisnya bahwa semua yang ada di darat dan di lautan itu merupakan satu hal yang bisa menjadi satu kerusakan diakibatkan karena apa yang kita lakukan secara filosofisnya. Jadi lautan dan daratan itu hanya sebagai sebuah bentuk wujud nyata, tetapi isi daripada lautan dan daratan itu ya diantaranya tidak beretikanya manusia di dalam menggunakan media sosial itu. Nah, batasan-batasan atau rambu-rambu yang harusnya kita perhatikan untuk bermedia sosial ya, yang pastinya etika atau batasan tersebut, semua hal yang berkaitan dengan kebaikan, yang penting adalah tidak ada saling merugikan orang lain. Tidak ada menyakiti orang lain, karena bahkan urusan-urusan pribadi ketika diekspos ke media sosial, ke Facebook dan lain sebagainya, itu justru akan membuktikan dan memperlihatkan kualitas diri kita selaku manusia, apalagi kita umat Islam. Nah, untuk itu batasan dan juga rambu yang harusnya kita perhatikan tentunya hal-hal yang berkaitan dengan publik atau hal-hal yang berkaitan dengan privasi itu harus mampu kita bedakan, karena tidak semua yang menjadi satu hal privasi itu
atau menjadi hal publik harus kita ekspos. Nah, itu kan justru kita mengekspos aib kita sendiri, apalagi yang diekspos ini adalah aib orang lain. Itu kan satu etika yang tidak diindahkan di dalam Islam. Jadi inti daripada etika di dalam bermedia sosial itu adalah yang pertama harus mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan. Jadi Ujungnya adalah pahala. Ya, poinnya itu harus, ini bagi pemirsa sahabat surga di rumah, jadi satu, ingat baik-baik, mendatangkan kemaslahatan yang berujung pahala kebaikan. Contohnya ini Ustadz, jadi satu ayat yang kita share di media sosial untuk mengajak orang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah, pahala kebaikan itu kemaslahatan, karena tidak ada unsur keburukan yang kita ajarkan ke orang lain. Kita mengajak mereka untuk melakukan satu kebaikan. Dan kedua adalah tidak ada unsur merugikan orang lain yang ujung atau akhirnya adalah dosa. Keburukan. Nah, kita mengumbar aib orang lain, kemudian memfitnah orang lain, mengejek orang lain. Bahkan harus kita tahu bahwa status hukum di dalam Islam, sekalipun orang punya aib, kalau kita umbar di media sosial, hukumnya dosa. Kalau memang itu betul. Kalau memang salah, maka jadinya fitnah. Jadi semua hal yang berkaitan dengan keburukan itu pangkal ujungnya adalah dosa. Nah, jadi poinnya yang pertama mendatangkan kemaslahatan, ujungnya pahala, kemudian menjauhkan diri dari kemadaratan yang ujungnya adalah dosa. Etika dalam bermedia sosial cukup begitu, karena saya lihat sekarang juga semacam ujaran kebencian, entah itu kepada pemerintah sekalipun, saya rasa itu bukan menjadi hal yang diindahkan, karena persoalannya ketika berbicara berkaitan dengan keburukan orang lain, siapapun dia, maka itu menjadi satu hal yang akan kembali kepada kita dan nilainya adalah keburukan bagi kita. Jadi memang jadi termasuk ketika kita mengkritisi pemerintah juga ada etika-etikanya. Iya, betul. Jadi lebih kita menawarkan solusi, Ustadz, ya, bukan malah kita akhirnya mengkorupsi dan membuat hal-hal yang akhirnya berefek ke negatif, gitu ya, Ustadz, ya. Bahkan kan kalau kita mau mengkritisi pemerintah sekalipun, dia harus kritis transformatif. Artinya kita mengkritik atas apa yang menjadi kebijakan, tetapi harus transformasi. Solusinya apa? Karena kalau hanya mengkritisi sebatas itu dan tidak memberikan satu solusi atau jalan keluar bagi pemerintah, maka sama halnya dengan ujung-ujungnya adalah kita mengumbar aib ataupun keburukan daripada pemerintah itu, yang menurut saya tidak semua itu dibenarkan, karena persoalannya ada yang membenarkan semua itu hanya karena mengkritisi satu keburukan. Tapi kalau menurut saya, keburukan yang dikritisi dalam media sosial itu harus disertakan dengan solusi yang baik agar merubah satu tatanan kehidupan kebangsaan atau kenegaraan menjadi tatanan yang lebih baik. Gitu. Baik, berarti ini itu masih etika terhadap etika-etika yang berkaitan dengan problem-problem yang sering terjadi di media sosial, Ustadz, ya. Nah, ini dampak dari kurangnya bermedia sosial yang baik tadi kan gibah nih, Ustadz, ya, yang pertama, biar nih pemirsa sahabat surga di rumah nih tahu nih gibah itu apa sih sebenarnya, Ustadz, terus efeknya apa, kenapa sampai begitu gitu, dosanya seperti apa, supaya akhirnya bisa tahu, oh kadang manusia itu kan melakukan sesuatu tapi tidak menyadari dan tidak tahu ini yang dia lakukan itu salah, Ustadz. Nah, biar menjadi pembelajaran pada hari ini bahwa salah satu dari efek daripada media sosial yang tidak terkendalikan yaitu gibah, ya, Ustadz. Ya. Silakan, Ustadz. Berbicara berkaitan dengan gibah yang hari ini begitu menjamur di media sosial, ini harus kita pahami, hadirin sahabat TVRI NTT dimanapun berada. Gibah itu kan gunjing, mengumbar keburukan orang lain, yang dimana tadi saya katakan bahwa kalau keburukan orang lain atau kejahatan, kesalahan orang lain kita umbar, kalau memang statusnya itu salah, kita fitnah. Tapi kalau benar, statusnya gibah. Kita mengumbar keburukan orang lain, itu kan sama halnya dengan kita menelanjangi dia di media sosial. Memakan bangkai saudara sendiri. Memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, jadi itu kan satu ancaman dalam hadis itu, bahwa membicarakan atau mengumbar keburukan orang lain sama halnya dengan dia memakan bangkai saudaranya sendiri. Gibah itu kan secara tidak langsung bahwa kita juga memperlihatkan kualitas diri kita di dalam bermedia sosial. Artinya tidak secara wawasan kita gunakan media sosial, kemudian tidak secara etika kita gunakan, sehingga yang kita gunakan ini adalah hawa nafsu untuk bagaimana mencari bahan untuk kita muat atau kita ekspos di media sosial. Konten-konten yang sebenarnya ketika merugikan orang lain tidak menguntungkan kita.
Justru kalau merugikan orang lain, lebih merugikan lagi diri kita. Karena apa? Kita hanya melakukan sesuatu yang berstatus negatif, dan ujung daripada perlakuan kita terhadap orang lain itu adalah keburukan, dosanya kita yang dapati, begitu. Nah, bahkan jangankan ghibah, Bu, jangankan ghibah. Kita dalam bermedia sosial secara etikanya, kita posting makanan-makanan yang lezat, kita lagi belanja di mall-mall atau ke shopping di tempat-tempat pusat perbelanjaan. Itu kan secara tidak langsung sebenarnya kurang pas dalam beretika bermedia sosial. Karena apa? Ada orang-orang yang sebenarnya dia punya harapan untuk bisa melakukan hal yang sama, tetapi karena keterbatasan diri dan ekonomi serta lain sebagainya, sehingga dia tidak mampu untuk melakukan hal seperti itu. Makanan yang kita posting itu bagian daripada ada beberapa penafsiran atau pemaknaan terkait dengan makanan yang kita posting, karena tidak semua dinilai positif. Kan ada orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi, tidak mampu untuk menikmati kelezatan yang kita nikmati. Jadi itu bagian daripada etika bermedia sosial sebenarnya. Cukup ini ya Ustadz, itu kayak tadi ya, etika masalah makan aja. Jadi masalah makan aja itu jadi satu perdebatan, karena bisa jadi hal yang kita posting itu akan menimbulkan rasa yang kurang nyaman di hati orang-orang yang tidak mampu. Bukan nanti berarti ria gitu bukan berarti mereka iri, bukan, tetapi bisa jadi kitanya yang ria. Nah, mereka bukan iri karena memang kondisi kemampuan mereka yang tidak sampai ke situ. Nah, tugas daripada kita adalah beretika dalam media sosial untuk menjaga perasaan orang lain. Apalagi ghibah yang dimana bukan hanya merugikan orang lain, tetapi justru akan mendatangkan dosa buat kita, kejahatan, keburukan bagi kita. Jadi beretika dalam media sosial itu juga semua sisinya harus dipertimbangkan. Bukan hanya sebatas bilang tidak berantem di Facebook, tidak berantem di Twitter, tidak berantem di Instagram, tetapi memperhatikan dan mempertimbangkan sesuatu yang kita posting itu juga merupakan bagian daripada beretika sosial. Karena beretika dalam media sosial, karena tidak semua yang kita posting itu seharusnya kita posting. Apalagi berkaitan dengan ghibah, berkaitan dengan ria, pamer-pameran sesuatu yang kita punya, itu naudzubillahi min dzalik. Justru kebaikan yang kita punya akan dilahap oleh keburukan seperti halnya api melahap kayu bakar, begitu. Baik Ustadz, benar nggak sih Ustadz kalau misalnya orang yang bergibah itu akhirnya bisa tertransfer pahalanya kepada orang yang menggibah? Jadi orang yang menggibah digibah gitu, bisa, benar. Orang yang digibah itu semua keburukannya bisa ditransfer ke orang yang menggibah, dan orang yang menggibah semua kebaikannya bisa ditransfer kepada orang yang digibah. Nah, jadi memang menurut orang ini hal simpel dan sederhana, tetapi kalau menurut saya ini hal yang betul-betul fatal ketika kita lakukan keburukan berupa gibah. Karena jangan sampai semua tabungan pahala yang kita punya itu akan ditransferkan kepada orang-orang yang sebenarnya kita sakiti, entah disengaja ataupun tidak, tetapi kita tidak sadar akan hal itu karena kita anggap bahwa menyakiti orang lain itu ketika menjadi satu kepuasan bagi kita, maka silakan kita lakukan. Masih banyak orang yang punya anggapan atau asumsi seperti itu. Padahal justru kalau kita mampu untuk saling menjaga perasaan hubungan kita dengan antara sesama, dengan tidak menyakiti mereka, dengan cara ghibah, fitnah, menjelek-jelekan mereka, membuat terasa tidak nyaman di hati mereka. Justru kalau kita bisa saling menjaga hal demikian, maka akan lahir satu tatanan kehidupan yang betul-betul kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ujungnya adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ustaz. Nah, ini biar nih bukan masalah menakut-nakuti ya Ustaz, karena memang ghibah itu kan bilangnya mudah-mudah tapi ngomongnya gampang, tapi efek ke belakangnya itu yang rada-rada menyeramkan katanya. Betul. Gitu Ustaz. Nah, ini kan menyangkut hati nih ya. Dalamnya laut itu bisa diukur, tapi hati seorang kita nggak ada tahu. Betul. Dan belum tentu orang yang kita gibahi itu memaafkan. Dan katanya kalau misalnya belum sempat dimaafkan sampai meninggal, itu nanti pahala pada saat di akhirat kelak itu akan tertransfer juga gitu ya Ustaz ya. Betul. Makanya kan kita tahu bahwa status hukum dalam Islam itu kan jelas. Dia mengatur semua lini atau sektor kehidupan kita itu dengan sebuah aturan syariat namanya. Nah, kita menggibah orang lain, menjelekan orang lain itu bukan hanya sebatas
bukan sebatas urusan kita di dunia, tetapi di akhirat pun Ya, akan baik, dipertanggungjawabkan Ustaz. oleh Nanti Allah gimana, Subhanahu- di hadapan bagaimana Allah secara Subhanahu wa Ta'ala. detailnya Islam berkaitan dengan gibah sampai di akhirat, Iya. kita akan lanjutkan, tapi kita iklan sebentar, Ustaz. Siap. Baik sahabat surga dimanapun berada, semakin menarik ya ngomongin tentang bagaimana bermedia sosial. Namun kita akan pending dan kita akan menyaksikan iklan-iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam. Baik, terima kasih sahabat surga yang masih setia bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan siar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Nah, alhamdulillah, kembali lagi bagi sahabat surga yang masih baru bergabung, kami sampaikan bahwa tema kita pada hari ini yaitu bagaimana Islam dan juga berbicara tentang media sosial. Dan saya tidak sendiri, bersama Ustadz Darul Ikhwan ya. Dan ini kita udah seru-seru sekali nih sahabat surga yang baru bergabung, bahwa tadi kita ngomongin gimana efek daripada kenegatifan kita dalam bermedia sosial, yaitu bisa berefek kepada gibah, dan gibah itu ternyata yaitu ya Ustadz ya, dalamnya hati bisa nggak bisa diukur, dalamnya laut bisa diukur, tapi dalamnya hati seseorang kita nggak bisa tahu gitu ya. Sehingga efek daripada gibah itu kan mendatangkan sakit hati, dan bisa jadi kesakitan hati orang itu nggak termaafkan Ustadz gitu, karena walaupun 1000 kali kita udah meminta maaf, banyak kan yang kayak gitu kan Ustadz ya, saya tidak akan memaafkan kamu sampai akhirat, nauzubillah min dzalik. Nah itu kan jadinya juga serem kan Ustadz. Nah walaupun kita sesoleh-soleh apapun Ustadz, tapi kalau misalnya kita pernah menyakiti hati orang ya, itu kan Allah juga pasti mikir kan, wah gimana tuh Ustadz jadinya. Jadi konsepnya sederhana sih sebenarnya. Kalau kita lihat ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra Mi'raj itu, orang hanya memfokuskan pembahasan berkaitan dengan Isra Mi'raj itu hanya pada pembahasan bagaimana Rasulullah terima perintah sholat. Sebenarnya ada satu hal penting juga yang tidak bisa kita anggap sepele. Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra dari Makkah ke Palestina, kemudian dari Palestina ke Sidratul Muntaha, secara logikanya kan kita berpikir begini, dari Makkah itu Rasulullah bisa langsung ke Sidratul Muntaha, tapi kenapa harus ke Palestina? Ke Palestina dulu ya. Itu adalah satu pembuktian hubungan horizontal antara sesama manusia. Rasulullah dari Makkah ke Palestina, itu artinya melambangkan atau memberikan sebuah pelajaran filosofis bahwa tidak akan sempurna iman seseorang kepada Allah ketika tidak membangun hubungan yang baik antara sesama manusia. Hablum minan nasnya harus baik. Tidak akan ada maknanya, tidak akan ada artinya ketika hablum minallah dia utamakan, kemudian dia lupa bahwa hablum minan nas itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah konteks hablum minallah. Nah, untuk itu seperti halnya hubungan interaksi sosial antar sesama manusia, itu juga bisa melahirkan sesuatu yang tidak akan sampai pada tahapan hablum minallah ketika dia saling menggunjing, menggibah, menyakiti, memfitnah. Karena sejatinya ujung daripada penerimaan sholat dari Rasulullah terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu merupakan puncak daripada bagaimana manusia di dalam membangun sebuah interaksi sosial. Jadi ukuran kebaikan manusia, khususnya umat Islam, itu diukur dari seberapa baik dia sholat. Kalau dia sholatnya baik, maka sudah pasti hubungan interaksi sosial antar sesama, gibah, fitnah, saling menyakiti, itu tidak akan ada kalau sholatnya baik. Jadi itu sebuah pemaknaan atau sebuah pemahaman filosofis yang memang apabila kita kaji lebih jauh, maka di situ akan kita temukan bahwa inti daripada hidup ini adalah sholat. Sholat yang akan melahirkan manusia yang tidak menggibah, sholat akan melahirkan manusia yang tidak memfitnah dan menyakiti orang lain. Sholat akan melahirkan manusia yang akan membangun sebuah hubungan interaksi sosial yang baik, karena yang pada akhirnya diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila sholatnya baik, maka baik seluruh amalannya. Apabila sholatnya buruk, maka buruk pula seluruh amalannya.
menggibah adalah bagian daripada bukti bahwa orang tidak baik dalam salatnya. Begitu. Masya Allah. Ini jadi introspeksi massal. Iya. Udih. Betul. Sawal jadi bahan introspeksi massal bahasanya Ustadz ya. Iya, betul. Dimana ketika Ramadan berbondong-bondong Iya. melakukan amalan yang bertubi-tubi begitu. Betul. Dan juga berjamaah di masjid, tapi setelah Ramadan, wah, mudah-mudahan ini jadi koreksi sehingga Ramadan kemarin jadi Iya. bekal kita untuk 11 bulan berikutnya menuju Ramadan berikutnya Ustadz. Iya, Nah ini betul. Masya Allah bahwa jadi clue-nya yaitu bagaimana kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki hubungan kita dengan Allah melalui ibadah-ibadah Iya, tadi ya Ustadz ya, betul. dan terkhususnya sholat tadi bagaimana kualitas kita perbaiki. Iya, Nah betul. Ustadz, kembali lagi ke gibah dulu nih Ustadz, Iya. jadi penasaran saya. Jadi hitungannya kan gini Ustadz, semisalnya orang yang kita udah gibahin kan tadi udah meninggal Ustadz. Iya. Nah, bagaimana cara kita untuk meminta maaf sedangkan sudah meninggal orangnya? Betul. Ya, karena kan ya itu tadi penyesalan tuh datangnya ke belakang Ustadz, bukan di depan. Kalau di depan pembukaan, pendaftaran dan pembukaan. Nah Ustadz, jadi gimana dong Ustadz solusinya? Karena mungkin pas dapat hidayahnya baru sekarang nih Ustadz, jadi aduh ini gimana tapi udah terlanjur gitu. Nah itu bagaimana, apa yang bisa kita lakukan sehingga dosa gibah tadi bisa terampuni? Ketika seseorang yang pernah kita lakukan kesalahan terhadapnya, kita menggibah dia, kita fitnah dia, kita umbar aibnya, saat dia sudah meninggal atau berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tugas daripada kita, tanggung jawab daripada kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat tidak mungkin ketika kita meminta maaf langsung kepada yang bersangkutan karena kondisinya sudah di alam yang lain dengan alam tempat kita hidup hari ini. Jadi tugas kita adalah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang pernah kita lakukan, menggibah dia. Bahkan di samping daripada itu juga, kalau memang pernah kita gibah orang dan dia sudah meninggal, tugas kita adalah ketika bertemu dengan orang-orang yang pernah kita sampaikan terkait dengan aib dan kesalahannya itu, kita kembali menjelaskan bahwa yang saya pernah bilang seperti ini itu tidak benar adanya, atau kita minta maaf, minta untuk diklarifikasi, memperbaiki nama baiknya, bahwa tidak usah beranggapan seperti ini dan seperti itu karena apa yang pernah saya sampaikan itu bagian daripada kekhilafan saya. Jadi bahkan jangan ke orang yang sudah meninggal, orang yang masih hidup sekalipun, kalau kita melakukan satu kesalahan yang barangkali ketika kita minta maaf secara langsung akan melahirkan satu potensi konflik yang besar atau bahkan potensi saling membunuh, maka dalam Islam juga memberikan satu keringanan kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu langsung ke orangnya, karena saat kita memohon maaf langsung ke orangnya itu bisa kita prediksi akan menimbulkan satu hal yang justru dendam atau berlebihan, sehingga efek dampak yang lebih kurang baik begitu ya. Begitu. Jadi kita dipersilakan untuk mohon maaf kepada Allah, tetapi di samping itu sambil menjaga diri kita untuk memperbaiki diri kita agar suatu saat nanti dengan sendirinya dia akan sadar bahwa kesalahan yang selama ini kita lakukan sudah kita upaya untuk hilangkan itu semua, dan kita akan berupaya untuk memperbaiki diri, dan pada akhirnya orang yang kita pernah lakukan kesalahan, menggibah dia, memfitnah dia, suatu saat juga akan sadar bahwa kita sudah melakukan satu kebaikan yang akan dinilai baik oleh dia. Begitu juga dengan orang yang sudah meninggal. Kalau saat sudah tidak bisa kita memohon maaf padanya, maka memohon maaf atau ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di samping itu ya kita berupaya untuk mendekati keluarganya, menjelaskan secara baik-baik, karena semuanya adalah bagian daripada ikhtiar kita untuk membangun sebuah interaksi sosial yang baik, hubungan antar sesama manusia, yang pastinya ujung daripada itu semua adalah wa tu'minuna billah, kita takwa kepada Allah dengan tidak mengulangi lagi kelakuan yang sama, menggibah orang lain, memfitnah orang lain dengan hal-hal yang sama, bahkan lebih buruk daripada itu semua. Baik Ustaz, jadi plus satu lagi yaitu memohon ampunan atas dosa-dosa almarhum atau almarhumah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya gitu ya Ustaz. Betul. Boleh juga nggak kita misalnya mensedekahkan, mewakafkan atas nama beliau meskipun sudah meninggal? Boleh. Kalau yang tadi saya lakukan, yang saya katakan itu adalah memohon maaf kepada Allah, itu bagian urusan kita dengan Allah. Dengan Allah, ya. Atas bahwa dosa kita. Atas dosa kita. Nah, di samping daripada itu ikhtiar kita untuk bagaimana memberikan satu kemaslahatan atau kemanfaatan untuk almarhum yang telah kita
buat kesalahan terhadapnya, kita mendoakan dia agar diampuni kesalahannya, diluaskan di alam kuburnya, diterangi alam kuburnya, kemudian bersedekah atas nama almarhum juga menjadi satu kebaikan yang betul bernilai pahala yang besar, karena untuk memohon maaf langsung kepadanya sudah tidak mungkin. Jadi kita bisa meringankan beban dalam kuburnya itu dengan cara bersedekah, kemudian kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar diringankan semua beban di alam kuburnya. Ya, Ustaz, saya mau nanya lagi. Katanya kan antara orang udah meninggal berarti putus semua amalannya. Ya. Kecuali yang tadi berarti masih bisa tetap didoakan. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Itu amal perbuatannya yang dimaksud itu adalah amal perbuatan yang selama ini dia lakukan semasa dia hidup. Ya. Terputus semuanya kecuali 3 hal tadi. Ya. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan selalu orang tua. ya. Nah, tetapi di samping daripada itu, tugas kita daripada orang-orang yang tidak dibebankan status daripada hadis itu, hadis tersebut ya, itu boleh memberikan satu hadiah, boleh memberikan satu kado kepada almarhum dengan cara kita sendiri, karena ya memang urusan ini seperti tahlil dan lain sebagainya, kirimkan doa, memang ini juga ada sedikit silang perbedaan pendapat antara para imam mazhab juga. Kemudian di organisasi ada teman-teman dari NU, teman-teman dari Muhammadiyah juga memang timbul silang pendapat, tetapi tidak harus melahirkan perpecahan. Nah, kalau seandainya dari sebagian teman-teman atau saudara kita ada yang beranggapan bahwa tidak akan nyampe doanya karena urusan seorang yang telah meninggal di alam kubur itu urusan dia dengan amal kebaikan yang dia punya. Tetapi menurut sebagian teman-teman, doa yang kita kirimkan itu insya Allah akan sampai, karena itu semua bagian daripada kado atau hadiah pemberian untuk siapa yang telah pergi mendahului Allah Subhanahu wa taala, dengan doa, dengan harapan bahwa semua kesalahan itu bisa diringankan oleh Allah dan bisa di alam kubur itu dia mendapatkan satu kelayakan kondisi yang diharapkan begitu. Jadi memang doa ya, Ustaz, ya? Iya, berkaitan dengan silang pendapat sih antara beda mazhab. Beda mazhab, beda pemahaman begitu. Ya, jadi tidak jadi menjadi soal ya, tidak Ustaz, menjadi ya? soal ya. Baik, Ustaz. Nah, ini banyak kali dengan dari tadi kita ngebahas terkait dengan dampak dari ke media sosial yang kurang baik, bisa pada gibah, terus ada fitnah. Nah, sebenarnya solusi yang memang harusnya baik untuk kita itu seperti apa, Ustadz ya? Ya, solusi kita di dalam beretika sosial itu, beretika media sosial itu ya artinya sadar diri. Ya. Yang pertama tadi kan innamal a'malu binniyat, al-umuru bimaqasidiha, itu kembali kepada niat kita, maksud kita apa. Nah, kalau maksud kita sudah baik, maka kembali pada kita mawas diri, sadar diri bahwa ini yang kita lakukan ini tidak hanya dilihat oleh satu pasang mata, tapi dilihat oleh dunia bahwa satu kejahatan atau keburukan yang kita lakukan akan berdampak besar dari sisi negatif, karena apa yang kita lakukan ini bernilai negatif dan akan dinilai negatif oleh orang lain. Jadi ketika manusia sadar diri dan paham bahwa satu keburukan yang kita lakukan itu akan berdampak atau berefek besar atau panjang, maka bagaimana caranya agar menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang bernilai negatif tersebut. Karena bukan hanya hari ini dia mengalami satu hal yang merugikan dia, tetapi bisa jadi selamanya, karena fitnah yang berjalan ini juga akan menjadi satu buah bibir bagi banyak orang. Begitu. Jadi sadar diri dan luruskan niat, serta tidak menyebarkan ujaran kebencian, fitnah dan lain sebagainya, karena sejatinya Islam tidak melarang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang Islam larang adalah manusia tenggelam dalam perkembangan tersebut dalam hal-hal yang bernilai negatif. Begitu. Ya, Ustadz, tadi kita ngebahas dengan dampak negatif. Nah, dampak positifnya ternyata kita bisa meraih juga pahala yang sebanyak-banyaknya, Ustadz nih. Ya, berikan contoh, Ustadz, pahala yang sebanyak-banyak bisa kita peroleh dari media sosial yang baik itu contohnya seperti apa? Bermedia sosial yang baik untuk memperoleh satu pahala yang begitu besar adalah kita mengajak orang untuk melakukan kebaikan. Contoh, kita ingatkan orang bahwa yuk sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk anak pembangunan yatim, pesantren, untuk anak yatim, duafa. Terus kita, jangankan kita ajak mereka, kita kirimkan atau kita posting satu hal baik kayak semacam ayat, ya kan? Bahwa
Fa idza faraghta fansab, apabila mengalami satu kekosongan begitu, maka istilah itu dengan satu kebaikan. Itu kan semua bagian daripada kebaikan dan pahalanya berlipat ganda. Bisa jadi penguatan bagi Bisa. orang yang lagi down ya Betul. Ustadz ya, atau lagi futur ya. Betul sekali. Jadi memang terkadang orang yang sedang bingung harus melakukan apa, ketika kita masuk dengan hal-hal yang demikian, kita posting ajak dia dengan hal-hal yang seperti itu, otomatis kan dia akan punya satu bahan referensi untuk, oh ternyata jangan seperti ini, tapi saya bisa lakukan hal baik seperti ini untuk bisa mendatangkan satu pahala kebaikan. Dan apalagi kita sampai mengajak orang untuk hindari hal-hal yang bisa menimbulkan perpecahan, ghibah, fitnah dan lain sebagainya, itu pahalanya luar biasa. Karena kalau belum mampu untuk melakukan satu kebaikan, maka ajaklah orang untuk tidak melakukan satu keburukan. Ya. Karena semuanya bernilai pahala dan bernilai baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ustaz. Jadi termasuk tutorial-tutorial memasak, tutorial Sangat cara bermanfaat. sholat yang Ya, baik. betul. Ya, jadi banyak ide-ide kreatif yang bisa kita lakukan sebenarnya Ustaz Iya. ya. Semacam tutorial atau tata cara untuk bagaimana mengajinya bisa fasih, Ya, tajwidnya. tajwidnya bisa fasih, bahkan resep untuk makanan saja bisa menjadi satu pahala besar, karena saat jadi makanan orang akan kenyang dan bisa digunakan kekuatannya untuk beribadah. Ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk menuju Roma, Ya. banyak cara untuk menuju satu kebaikan, tetapi karena nafsu menutupi akal pikiran kita dan hati kita, akhirnya yang timbul dalam hati dan pikiran kita ini hanya bagaimana agar merugikan orang lain. Ya. Begitu. Nauzubillah. Nauzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya itu yang tadi ya Ustadz ya, selalu berbaik sangka, selalu berpositif thinking, selalu melakukan hal-hal baik, karena Ya. kita tidak tahu amalan apa yang akan Allah terima. Betul. Begitu Ustadz ya. Ya Ustadz. Jadi banyak sekali kreativitas yang memang bisa kita lakukan ya Ustadz Ya, ya, dari bermedia sosial. Silakan Ustadz lanjutkan. Selanjutnya bagaimana sih sebenarnya Ustadz yang tadi ya, ketika memilih gitu kan, hitungannya sekali lagi bahwa semua dalam kehidupan kita itu adalah pilihan ya Ustadz ya. Pilihan untuk melakukan hal baik dan juga hal buruk. Ya, sebenarnya life is choice. Itu kan hidup adalah pilihan, itu juga menurut saya kurang tepat. Karena sebenarnya hidup ini adalah cerita. Cerita, oke, ini bagaimana cerita seperti apa? Oke, nanti kita akan menyaksikan dulu iklan berikut ini. Baik sahabat surga dimanapun berada, bagaimana cerita hidup itu pilihan atau bagaimana hidup adalah cerita, kita akan mendengarkan setelah iklan berikut ini. Tetap bersama kami di Mimbar Agama Islam. Sahabat surga yang masih setia bersama kami di Mimbar Agama Islam. Teduhkan iman, kuatkan siar, mampu berbagi untuk sesama. Barakallah. Alhamdulillah ini makin menarik ya Ustadz ini kita ngomongin tentang media sosial, dari efek gibah negatif dan segala macamnya berefek kepada pahala, transfer pahala sampai amalan yang akhirnya tidak terampuni bahasanya gitu ya, tapi bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun ya Ustadz ya. Betul. Allah tidak melihat kita yang dulu, tapi Allah melihat kita yang sekarang, bagaimana kita berupaya untuk lebih baik dan lebih baik. Ya. Nah, tadi ngomongin tentang bahwa hidup itu pilihan, ternyata berdasarkan pendapat Ustadz Darul bahwa sebenarnya hidup itu bukan pilihan sahabat ya. Katanya hidup adalah cerita. Nah, bagaimana kita akan bertanya-tanya nih sama Ustadz. Jadi bukan pilihan ya Ustadz ya, tapi cerita. Betul. Ya, itu gimana nih Ustadz? Silakan. Kenapa saya nyatakan bahwa life is choice itu menurut saya tidak tepat. Ya, ini menurut Ustadz loh ya. Menurut saya. Yang menurut saya yang tepat itu life is story. Life is story, sahabat surga. Jadi bagaimana penjelasannya? Kenapa hidup adalah cerita? Ya. Karena setiap apa yang kita lakukan, entah baik ataupun buruk, semuanya akan menjadi cerita dalam kehidupan kita. Masya Allah ya. Cerita dalam kehidupan kita itu semua kan suatu saat nanti
kita akan masing-masing bertanggungjawabkan atas cerita hidup kita masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi clue yang menarik karena bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi apapun itu Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan latar cerita yang kita peragakan selama hidup kita di muka bumi. baik itu baik maupun buruk. Baik itu baik ataupun buruk, tetap semuanya akan menjadi cerita. dipertanggungjawabkan, Jadi iya. kalau hidup adalah pilihan itu masih satu tahapan yang masih kelasnya agak menengah. Oh, Tapi kalau begitu. hidup adalah cerita, itu adalah yang memang puncak daripada kehidupan kita. Ini adalah cerita. Story ya. Story, karena lihat Al-Quran, Ya. berapa banyak ayat yang menjelaskan tentang kisah-kisah, Iya. ya benar. Padahal kan di dalam ayat Al-Quran itu juga menjelaskan bagaimana seorang Musa dan Fir'aun. Itu Iya. kan pilihan. Iya, dan itu di setiap surah itu kan ketemu Cerita. ya. Dan setiap cerita di dalamnya ada hikmahnya. Mau pilih Musa atau mau pilih Fir'aun. Ya. Kalau mau jadi orang yang tidak menggibah, berarti seperti Musa. Tapi kalau mau jadi orang yang perusak, di antaranya menggibah, memfitnah, ya jadi Fir'aun. Mau jadi Muhammad, Rasulullah, atau mau jadi Abu Lahab, Abu Jahal. Ya. Semuanya adalah pilihan dari dua itu, tapi ujungnya adalah semua itu akan jadi cerita. Oh, ya. Nah, jadi kenapa katakan bahwa hidup adalah cerita, life is story? Karena semua yang menjadi hal yang kita lakukan di muka bumi ini adalah akan menjadi sebuah cerita dan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mau memilih cerita yang mana? Ya. Dalam kehidupan. Dalam kehidupan kita. Kalau cerita yang buruk yang akan kita menjadikan sebuah cerita, maka akan punya satu resiko atau konsekuensi. Tapi cerita yang baik, maka akan ada satu konsekuensi berupa kebaikan. Ya. Nah, kita mau memilih menggibah atau tidak menggibah, memfitnah atau tidak memfitnah, menggunakan sosial media dengan baik, beretika, atau tidak menggunakan semua itu dengan baik atau beretika. Semuanya adalah cerita yang apabila kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga ujung daripada destinasi tujuan akhir kehidupan kita itu ya kalau bukan surga ya neraka. Ya. Nggak ada pilihan di antara surga dan neraka. Seperti halnya pemahaman kaum Mu'tazilah, al-manzil baina manzilataini, tempat di antara dua tempat, nggak mungkin. Ya, kecuali mungkin sih kita masih di dunia, kita masih bilang mau milih ke kanan apa ke kiri. Tapi Iya. udah di akhirat, Tidak ada pilihan ke keputusan tengah. Allah, ya. Siratul Mustaqim itu juga akan menghantarkan kita pada dua destinasi terakhir. Iya. Kalau bukan surga ya neraka. Maka saya mengajak kepada sahabat TVRI NTT dimanapun berada bahwa mari al-waqtu athmanu minadz zahabi, waktu itu lebih berharga daripada emas. Ya. Kenapa? Karena orang yang salah menggunakan waktu, maka dia tidak akan mendapatkan satu kepuasan dalam kehidupan, satu kebaikan dalam kehidupannya. Kalau kita menghargai waktu dengan cara mengisinya dengan kebaikan, maka insya Allah bahwa cerita hidup kita akan baik dengan tidak menggibah orang lain, dengan tidak salah dalam memaksimalkan atau memanfaatkan sosial media yang ada. Apalagi sosial media itu misalnya seperti salah satu sosial media yang dia akan mengingatkan, misalnya 1 tahun yang lalu kita pernah story Iya. tentang apa, kita buat status Betul. tentang apa. Jadi meskipun kita udah meninggal, akun kita masih ada. Iya. Jadi amal jariah yang baik atau amal Betul. jariah yang tidak baik, begitu Ustadz ya. Itu kan bagian daripada bekas kebaikan yang pernah kita lakukan. Atau bekas kejelekan yang pernah Bekas kita lakukan. kejelekan yang pernah kita Nauzubillah lakukan min kan, dzalik. kenangan 1 tahun yang lalu, kenangan 2 tahun yang lalu. Ini hati-hati nih postingnya tiba-tiba sama mantan, tiba-tiba nikahnya sama orang lain Nah, gitu itu ya. dia. Ya. Ini bahaya nih ya. Betul. Ya. Jadi memang semua itu harus kita jaga karena semua bekasnya akan ada, baik kebaikan ataupun keburukan. Bahkan kan kenangan Anda 1 tahun yang lalu, kenangan Anda 2 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, itu akan diingatkan kembali oleh sosial media. Iya. Yang sebenarnya dia lagi membuka satu keran bagi kita untuk silakan nih mau melakukan kebaikan atau keburukan, karena tahun depan akan saya ingatkan kembali Iya. apa yang kita lakukan di tahun ini begitu. Iya. Jadi memang tinggal kita bagaimana menyeleksi setiap kebaikan itu untuk kita lakukan, karena jangankan kebaikan, jangankan keburukan, kebaikan yang kita lakukan saja justru terkadang akan menyakiti perasaan dan hati orang lain, apalagi keburukan yang kita lakukan.
Kan begitu. Baik Jadi, Ustaz, terima kasih nih. Kita dibatasi oleh waktu Ya. Ustaz. Insya Allah nanti kita akan berdiskusi kembali dengan Insya Allah, ya. tema-tema berikutnya. Terima kasih atas wakaf waktunya Ustadz. Mudah-mudahan Jazakallah. menjadi amal jariah bagi Ustadz dan menjadi pembelajaran bagi kita yang ada di rumah dan juga yang ada di studio. Baik sahabat surga dimanapun berada, terima kasih sudah menyaksikan Mimbar Agama Islam pada hari ini. Mudah-mudahan setiap apa yang disampaikan bernilai ibadah bagi kita. Ila liqa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Fitri Ningsi Amalo beserta kru yang bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.